Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dosisi, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Tentunya bersama saya Kang Ajo dan juga Kang Baru. Dan tentunya pada channel Dosisi kali ini kita juga akan memberikan sesuatu yang sangat berharga dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang positif buat sahabat Dosisi semua ya. Jadi Kang Galuh, kita ada di tempat yang sangat jauh dari studio kita, Kang Galuh. Dan tempat ini suasananya sangat enak. Nah, banyak sejuk banget di sini. Nah, buat sahabat Dosisi jangan lupa karena channel ini adalah channel yang memberikan juga inspirasi buat kalian semua. Jadi tolong juga dibantu buat subscribe dulu yang belum subscribe-nya, di like juga, di komen, di share juga ya. Tentunya buat kemajuan dari channel Dosisi ini. Nah, Kang Galuh, kita kan sudah jauh-jauh nih dari Cileunyi pergi ke Hijau. Kita sudah ketemu dengan orang yang sangat luar biasa, sangat berpengalaman. Pokoknya mah top markotop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dulu ini kan tadi kita sudah kenalan, tapi sahabat Dosisi Kang Galuh ya belum kenal, belum tahu juga siapa sih ibu cantik ini. Oke, bisa diperkenalkan dulu nih langsung dari orangnya ya. Oke. Nama saya Ibu Dewi. Kebetulan saya itu sudah punya cucu 2 loh. Oh, sudah 2. Dan cucunya saya dua-duanya perempuan. Terus apa sih yang mau ditanyain dari saya? Saya nggak bisa apa-apa. Sebenarnya saya nggak punya keahlian apa-apa, nggak punya keistimewaan apa-apa loh saya. Tapi sebenarnya mah banyak sekali pengalaman. Nah, ini akan menjadi pokoknya mah ilmu lah ya, pengalaman menjadi buat informasi buat kalian. Siapa tahu kan ada hal-hal yang menarik bisa diambil dari pengalamannya ibu nanti buat sahabat Dosisi. Nah, jadi kan tadi juga sempat berbincang dulu sama ibu ya tentang pengalaman ibu tuh banyak jalan-jalan atau traveling ke luar negeri kan. Nah, sebelumnya ibu kalau boleh tahu nih perjalanan ibu, kenapa senang banget dengan traveling, jalan-jalan? Kan banyak orang tuh capek-capek ke luar negeri ngamburin uang atau apa gitu. Nah, kesenangan apa yang ibu cari nih dari? Oh iya benar. Memang saya juga punya temen ya, dia tuh banyak duitnya sih, tapi duitnya tuh dibeliin sama tanah lah, perhiasan. Kalau saya nggak suka begitu ya, karena buat saya pengalaman itu lebih berharga ya. Jadi menambah wawasan saya. Kalau banyak harta juga kalau kitanya namun di Sunda mah keulenya kurung batok itu buat saya nggak suka begitu. Jadi atau mungkin juga sebenarnya saya itu dulu nih waktu bayi begitu lahir, ari-ari saya itu ternyata tidak dipendam tapi dilarung. Ngerti nggak? Kalau orang Sunda tuh dilarung tuh dipalitkeun di sungai. Di sungainya tuh di Kali Brantas di Kediri sana. Nah, katanya orang zaman dulu kalau dipalitkeun tuh orangnya nggak mau diem. Jadi bisa nggak mau diam, tidak cicing di imah lah gitu. Tapi ternyata kenyataannya sekarang terbukti ya. Saya memang tidak mau cicing ya. Jadi senangnya kali itu kali. Nah, ternyata mungkin itu juga salah satu pengaruh. Jadi saya senangnya jalan-jalan deh. Tapi ibu tahu berapa mulai senang ibu? Kalau saya seneng sih, kalau saya punya duit sih dari mulai muda banget udah pengen jalan-jalan. Cuman nunggu punya duit ya, nunggu punya uang, tapi nunggu kesempatan. Tapi kalau untuk dalam negeri sih saya sudah sejak muda udah seneng. Sejak kuliah juga kan kalau cuma ke Bali, ke Taman Mini, ke Dufan. Lucu ya waktu tahun 80-an itu. Ibu lahir di? Saya lahir di Kediri. Di Rumah Sakit Baptis dan tepian Sungai Brantas itu. Makanya ari-ari saya sama bapak saya dilarung, dan yang dilarung itu ari-ari hanya saya sendiri di antara semua adik-adik saya. Dan memang yang lain nggak begitu suka jalan-jalan, saya doang yang suka jalan-jalan. Jadi kalau nggak jalan-jalan teh asal teh gatel. Pokoknya pengen jalan deh, pokoknya makan mana ya, asal tong ke pasar lah gitu. Kalau ke mall sih boleh lah gitu ya. Terus di keluarga
ada yang suka ikut juga ibu misalnya jalan-jalan gitu. Ya, Atau ibu aja yang senang gini? Ya kalau banyak duit mama semuanya juga pengen saya ajak, tapi kan jalan-jalan ke luar teh awis, aduh. Jadi ya saya kadang nabung dulu sekian. Saya kan juga ada kan kalau pakai duit suami terus kan kasihan atau memprotes kan. Jadi saya ya kadang dagang dapat keuntungan saya pakai jalan gitu. Terus ada juga jalan yang gratis dapat hadiah dari tempat yang saya dagangin. Misalnya saya ada ke Jatuh baru 2 deh. Saya dagang yang dapat gratis itu hanya ke Thailand sama ke Australia. Kalau lainnya saya sempat ikut pameran di Maroko, di Afrika Utara ya itu, terus di Rusia sama di Jepang. Itu itu pameran dagang. Alasannya sih sebenarnya mah pengen main jalan-jalan, cuman kan biar nggak dimarahin suami, jadi saya dagang alasannya. Nah, tadi kan ngobrol masalah dagang nih, bisnis, hubungan pasti orang yang di luar negeri banyak uang ya teh. Amin amin amin. Oh, banyak uang terus pokoknya udah kelihatan lah tajir gitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri. Jangan ke luar negeri gitu ya. Kalau misalkan sering traveling di dalam kota aja udah kelihatan orangnya bisa tajir, banyak uang. Nah, bisnis yang ibu lakoni sebelum ya misalkan ya dulu gitu ya, sebelum misalkan ibu sebelum nikah atau setelah nikah, bisnis apa yang ibu garap? Oh, saya mah namanya halal lah, yang penting mah pokoknya mah dagang saya suka. Jadi gini, kalau saya dagang suka, ya udah apapun ya udah saya dagang. Tapi kalau misalnya saya dipaksa suruh dagang atau suruh apa gitu karena ada yang pernah saya beberapa kali ditawarin ikut semacam nawarin asuransi, boleh nggak disebutin ya? Saya nggak mau karena apa? Meskipun dipaksa saya nggak suka. Saya tuh orangnya nggak suka ditolak orang, jadi ya saya nggak mau ditolak orang. Kita karena dia datang ke rumah mesti itu mati asuransi pak. Biasanya kan konotasi orang-orang yang belum mengetahui manfaat daripada asuransi kan selalu begitu. Nah kalau dagang, telah aku mau pakai sendiri susah-susah. Jadi jualan apa nih? Jualannya sih macam-macam. Kalau waktu masih muda saya pernah saya jaga stand Makoa. Tahu nggak Makoa? Belum lahir deh. Belum lahir. Tahu nggak Makoa? Makoa itu semacam Milo. Tapi buatannya kayak Van gitu. Itu saya jaga di Gelayar sekarang udah nggak ada kan di Bandung kan. Namanya jadi Superindo atau apa. Nah, dulu di situ saya waktu masih kuliah di situ sama teman, kalau malam minggu nanti pulang dijemput. Ya saya suka aja dapat duit meskipun nggak seberapa. Terus habis itu cuma itu doang sih waktu kuliah main jualannya. Terus kalau pas nikah keluar negeri yang jualan itu kalau jual ke luar negeri jual kopi sama susu, kopi dinamik itu. Nah, ini ngomong soal kopi nih. Biasanya Kang Galuh yang seneng kopi mana nih? Seneng kopi ya. Nah, Kang Galuh kan tahu kopi-kopi di daerah Bandung gimana Kang Galuh? Yang paling enak? Kebetulan sekarang itu bukan digalakkan ya masyarakat kita, kebetulan sekarang pemerintah itu mengajukan untuk membuka lahan yang kosong untuk menanam kopi. Kebetulan dinamakan kopi Arabica Manglayang sekarang. Oh, kalau Manglayang dari mana nih? Manglayang itu masih di sekitaran Cileunyi, daerah Cileunyi. Gunung Manglayang. Itu kualitas kopinya menurut penelitian para ahli kopi rasanya beda dari yang lain. Katanya ada gurihnya, ada kalau pahit ya udah jelas kopi. Tapi yang paling menonjol itu ada rasa asam-asamnya. Iya. Itu biasanya asam tuh apa jenis Arabica apa Robusta antara itu deh. Pasti ada asamnya. Kalau nggak Arabica apa Robusta deh. Cuman yang saya jual bukan kopi gitu Kang. Saya jual kopi kesehatan. Jadi ibu ini buat sahabat 2 sisi, jadi kita sekalian promosi nih. Promosi buat kalian yang senang kopi, Kang Galuh ya, yang senang kopi, yang senang pokoknya biasanya orang-orang yang senang kopi itu menghilangkan stres juga bisa. Jadi menghilangkan stres kalian yang banyak bekerja di depan komputer atau yang pekerja keras biasanya juga senang kopi-kopi. Iya. Jadi ada kopi yang buat kalian coba. Nah ini adalah kopi apa ibu ini namanya? Ini namanya kopi dinamik. Ini sebenarnya bukan kopi asli kan. Ini sebetulnya herbal yang dibuat rasanya seperti kopi. Jadi kopinya hanya sekedar campuran. Jadi isinya tuh 10 macam herbal kayak herba epidemi, radix angelica, terus ginseng, terus dan lain-lain lah ya pokoknya mah. Anggur juga ada ekstrak biji anggur di sini. Jadi di situ
alternatif untuk orang yang laki-laki misalnya kurang jantan ya. Pengen terus ada yang perempuan keluhannya suka sakit mens, boleh minum ini. Terus stamina-nya lemes, misalnya nggak bagus. Jadi ini nggak hanya untuk perempuan, laki-laki aja. Perempuannya cucu saya malah sering minum. Ibu saya usia 82 tahun setiap 2-3 hari sekali minum karena buat stamina. Kalau misalnya tadi Kang Galuh ya, yang seneng ngopi ya kan, minum ini pagi nih sampai nyupir sampai malam nggak akan capek. Nah ini kebetulan nih ya, kebetulan kan dulu saya itu pecandu berat kopi. Saya sebutin ya sekarang. Enggak, belakangan ini sebetulnya saya sering sekali terasa lambung kan. Apalagi kalau merasakannya udah terasa setiap habis minum kopi, terutama kopi hitam, suka terasa lambung. Nah sekarang kebetulan apakah yang namanya kopi dinamik itu tidak ada kebetulan efeknya. Side efeknya tuh yang plus itu. Jadi bukan yang mudah-mudahan. Tapi kalau untuk yang punya penyakit mah, insya Allah. Tapi kalau kita takut ya kita makan dulu. Tapi insya Allah aman. Soalnya saya punya temen itu bos salah satu direktur BUMN ya. Dia itu kalau ke Starbucks, itu nggak boleh disebutin ya namanya. Sorry. Dia nggak pernah minum itu. Dia bawa minum ini. Jadi teman-temannya di traktir kopi itu, dianya minum ini sendiri sampai sekarang. Karena dia nggak kuat lambungnya. Intinya apa? Untuk kopi-kopi dan lain dia nggak kuat lambungnya, jadi dia cuma minumnya bisa dinamik ini. Nah, seperti apa rasanya kalau misalkan kalian penasaran? Ini cara penyeduh aja, sama kayak kita minum Indo Cafe, rasanya kayak gitu. Nah, persis pokoknya cara-caranya seperti itu, jadi nggak ada cara-cara khusus. Mau tak sebutin apa sekarang? Kualitasnya sangat khusus dan spesial. Karena awis sedikit sih sebenarnya. Harganya boleh nanti cari tahu sendiri lah kalau harganya. Nah kalau misalkan ajo aja. Jadi kopi dinamik ini adalah salah satu bisnis dari Ibu Dewi juga. Jualan kecil-kecilan karena yang punya bukan saya, teman sobat saya. Sobatnya juga emang bisnisnya di kopi. Saya sih cuma ngebantuin aja. Nah Bu, kalau misalkan kembali lagi ya ke pembahasan kita di tentang apa tadi? Bisnis kan? Bisnis juga ya. Pokoknya bisnis Ibu banyak. Saya mah kecil-kecilan aja makanan gitu. Apalah yang bisa menghasilkan seperti halal. Nih kalau misalkan kan Ibu semenjak almarhum, itu tahun berapa? Itu sebelumnya memang sama suami pergi keluar negeri kayak gitu? Kadang sama suami, banyaknya sih sendiri awis soalnya, jadi kadang sama anak, kadang sama suami pernah beberapa kali, banyaknya sendiri. Gak mahal sih awis sendiri. Kalau banyak uang sih nggak masalah, tapi tadi ada dibilang banyak uang ya alhamdulillah, padahal ya amin gitu, padahal karena mahalnya itu jadi ya terpaksa sendiri. Celengan gelak sudah namanya. Iya. Nah terus kalau jalan-jalan yang paling menarik di negara mana, kota mana yang Ibu paling berkesan sekali misalnya? Aduh, gimana ya? Banyak sih, soalnya hampir setiap negara yang saya kunjungin itu ciri khasnya itu lain-lain. Jadi di sini pengalaman, saya pernah di London juga kecopetan, di Paris juga kecopetan. Banyak. Di Paris saya kecopetan pernah. Juga satu bus kecopetan, nggak tahu itu kompani supir busnya sama copetnya atau gimana lah, pokoknya mas satu bus yang di bus itu kan selain di bagasi ada di kabin atas tuh. Itu belanjaan orang-orang semua yang belanja di Milan, di Italia amblas semua karena kitanya naik kereta api kan. Waktu itu kita dari Lourdes itu tempat itu ziarah berkurang di Islam umroh ya di Mekah gitu, ini namanya Lourdes ya. Itu kita naik kereta api. Nah, naik kereta api, si bus jalan sendiri. Nah, begitu kita sampai hotel dari Lourdes ke Paris itu berapa jam gitu ya. Ada berita hilang deh semua barang yang dari depan. Tapi saya sempat masukin ke koran loh. Akhirnya si tour leadernya malah dipecat sama si agen itu. Si Danam ada, soalnya waktu ada temen satu grup yang pas di Belanda itu, pas di Belgia tuh dia bilang si saudaranya nggak bisa kalau bus Eropa itu kan udah otomatis ya semuanya serba canggih gitu, makanya dicongkel sedikit bisa
Kenalan ya, saya ngomongnya bahasa Sunda campur-campur. Ini apa namanya? Dicongkel sebentar 15 menit kemudian bisa sembuh, bisa batuk, nggak mungkin. Itu berarti memang sebetulnya mungkin ada kong kali kong itu tahun 2003. Yang itu tahun 2003. Kalau yang kecepatan di London saya tahu 97. Udah lahir belum? Sudah, saya masih. Jadi saya lahir tahun 1987. Oh, 87. Iya, udah 10 tahun ya. 10 tahun lahir, cuma nggak tahu. Pokoknya masih di dalam gue. Sebetulnya kata yang tepat itu traveling atau traveling itu. Traveling atau naonnya, pokoknya mah ada orang Sunda mah traveling belah gitu ya. Pokoknya bacaan nama asal bahasa Inggris punya. Nah, pokoknya mah orang Sunda kalau diajar bahasa Inggris ya udah. Ya, sebetulnya yang lebih menarik itu tadi banyak sih saya yang dinamakan perjalanan itu traveling ya, itu traveling. Iya menurut orang-orang lain, tapi menurut kita sebetulnya apalagi kita orang Sunda yang kepercayaan kita sebagai Muslim itu sebetulnya paling tepat Tadabur alam. katanya itu tadabur alam. Iya. Apa tadabur alam? Karena Menikmati tadabur alam itu keindahan. bukan menikmati keindahannya, sebetulnya tadabur alam itu ada di Qurannya. Tadabur itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah dan lebih mengenal kita kepada Allah. Karena dengan begitu kita Allah bisa akan semakin berterima kasih kepada kita. Jadi semua energi-energi negatif itu menurut pengetahuan saya ya, menurut melihat di Quran sebetulnya itu yang namanya tadabur alam. Sesungguhnya kata yang tepat artinya itu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah artinya. Iya, dan lebih mendekatkan diri, lebih mengenal dengan sendirinya alam itu sendiri akan mengeluarkan negatif energi yang ada di tubuh kita, pemikiran kita akan jernih. Itu makanya waktu itu kan kita pernah anggap bukan traveling, kita itu lagi jalannya ke puncak Gunung Malayan. Ada nenek-nenek kan dan kakek-kakek itu umurnya tuh di atas 83 tahun. Tapi kenapa dia masih sehat gitu? Masih lagi ya. Dan itulah dari istilahnya mukjizatnya atau faedahnya dari tadabur. Makanya tadabur apa tadabur tadabur alam itu mendekatkan diri. Mudah-mudahan dengan mungkin kita bersilaturahmi di sini kita lebih mengenal ya. Banyak sih Kang, ada ke Amerika Selatan, ke Kanada, ke Amerika apa itu utara ya, terus ke Amerika Serikat, terus ke Gunung Sahara. Malah saya pernah nginep di Maroko tuh di Gurun ya, terus di Rusia juga. Semua sih tempat yang paling asik sih sebetulnya ke gunung ya, ke daerah Leh Ladakh di India utara selatan itu belum saya ingin ke salah satu dari 5 jalanan terberbahaya di dunia. Jadi saya naik jeep ya berlima perempuan semua ke sana, kiri kanan jurang. Jadi yang bisa nyalip mobil kita tuh hanya motor. Itu di kota itu Leh. Jadi dari Leh itu 2 jam, 3 jam, 400 kilo. Jadi itu tuh ke gunung namanya tuh kita melihat gunung Himalaya dari arah India. Nah namanya tuh Karbungla. Karbungla itu ketinggiannya tuh 17.900 sekian feet. Jadi sekitar 5.000 di atas air laut, bayangin di atas permukaan air laut ya. Jadi oksigennya tipis banget dan kita di situ yang namanya Karbungla itu nanti ada fotonya, mau lihat? Nggak bisa ya lihat ini ya. Mungkin bisa ditunjukin di fotonya. Itu hanya boleh maksimal berdiri di situ 15 menit. Nah, lebih dari itu kitanya kekurangan oksigen udah, jadi banyak orang-orang yang bawa tabung. Tapi jalannya langsung ke sana tuh kalau perempuan yang senang nunggu kamar mandi bagus. Aduh, mau bisa ke sana. Soalnya kita WC nggak oke air, tapi aduh itu WC bayangin aja di sana mungkin susah air sama salju kan. Jadi gini, ada satu kota di India yang namanya Leh Ladakh itu hanya bisa didatengin oleh wisatawan hanya di bulan-bulan dari mulai Mei sampai dengan September Oktober. Abis itu saljunya kadang minusnya juga di bawah 40 derajat Celcius. Jadi si kotanya juga mati, pesawat udah nggak bisa jalan-jalan ke situ. Nah saya udah ke situ juga. Itu
itu nanti cerita selanjutnya ya. Pokoknya nanti juga bakalan ditunjukin ceritanya seperti apa di channelnya Ibu Dewi. Namanya Dewi Cerita Uti Dewi Cerita Tadabbur Dewi. Alam sesuai dengan saran dari Kang Galuh. Jadi nanti kalian bisa lihat ceritanya pengalaman Ibu Dewi di channelnya Uti Dewi, cerita Uti Dewi Tadabbur Alam. Tadabbur Alam. Banyak pokoknya pengalaman. Yang Ibu pertama Dewi. di Machu Picchu. Nah, nanti bakalan diupload dulu tentang pengalaman Ibu di Machu Picchu dalam keadaan puasa. Nah, dalam keadaan puasa seperti apa, pokoknya bakalan seru, kalian harus nonton itu. Terakhir jalan-jalan tuh ke Desember ke Cina, ke Jiangjie, Oh, lihat, aduh Cina itu sebenarnya bagus banget tuh itunya apa, ada eskalatornya yang menembus gunung, jadi lebih bagus, lebih menyeramkan daripada kita kan ada kalau di Rusia tuh eskalator pertama di dunia itu ke bawah, ini mah ke gunung, keren banget eskalator sih. ke gunung. Iya, jadi nembus gunung. Seberapa kilo gitu ya ini ya, bagus banget deh. Jadi memang Cina tuh memang bagus banget benar. Jadi saya tuh berapa kali ya ke Cina tuh 4 kali kurang, 5 kali saya ke Cina tuh Di kurang. Cina ada paling menarik mana? Aduh soalnya Cina tuh gede banget ya. Luas Jadi ya, Cina. jadi dari mulai Beijing, Shanghai, mah kota-kota gede, kota-kota kecilnya dan kota-kota yang baru dibangun juga berkembang lagi gitu. Malah saya sempat makan di rumah orang, aduh mana ya lupa lagi, Inner Mongolia. Saya pernah makan di rumah orang Muslim bro di situ. Cantik-cantik kulitnya, mukanya mungkin kan campuran Mongol sama apa gitu, jadi garis gitu putih-putih. Makanya ayam, masakan dia sendiri. Jadi jangan dibayangkan di Cina teh tidak ada Muslim gitu, banyak banget. Nah, itu kan menarik nih. Jadi Ibu kalau selama di bukan di Cina aja, berarti banyak kan beberapa negara ini. Di Rusia juga banyak loh. Saya di Rusia ini makanan. Oh, nyari makanan, dan saya masuk ngehemat. Misalkan. Jadi saya mah bekal. Jadi ya kalau perjalanan traveling saya ada juga sih yang ikut tour, ada juga yang open trip, namanya open trip teh kita tour tanpa makan. Jadi jelas biaya untuk makan kan kita bisa lebih hemat ya. Jadi ada juga sih kenapa yang ikut itu ada juga yang nggak suka, karena biasanya kalau makanan kita ikut traveling pakai tour travel besar itu biasanya kan Chinese food gitu kan. Nah tapi kalau ini mah kalau ikut open trip saya banyak beberapa open trip saya ikutin itu tanpa makan. Jadi saya bakal nganternya rice cooker yang kecil tuh yang ada di toko. Yang bagus lah, nggak usah disebutin ya tokonya ya. Terus beras, paling beras 1 kilo 2 kilo karena kita patungan kan. Jadi satu kamar tuh sekamar kan ada yang 2 orang 3 orang. Kita patungan, situ bawa 1 kilo, saya bawa 1 kilo, cukup lah buat 10 hari, masa kita makan itu terus kan. Nanti siang jadi bakar rendang. Bakal penting launching Indomie, mie pokoknya malah eta juara udah pokoknya dari mulai terpaksa ya disebutin ya mie gelas, mie itu Indomie, terus rendang, terus kerupuk, terus apa lagi ya sambal, sambal. Nah teman-teman suka pada bikin, ada yang jago bikin sambal konje, sambal ikan naon lah sekarang itu teh kan gitu. Jadi banyak yang bakal gitu. Jadi kita suka sharing. Waktu saya ke Italia malah istrinya bos ya ada ya, dia bawa macam-macam. Di mobil saya dibagi-bagi sama dia tiap hari, bayangin 2 minggu kerjanya teh makan siang teh di busnya, bisa makan siang teh di bus ya rame-rame dia ngebagi-bagi. Tapi kita juga bawa sendiri, malu lah kalau minta terus. Berapa orang Bu itu berangkat ke sana? Yang kemana dulu? Yang biasanya? Yang biasanya teh ada 30. Oh 30 orang? 30. Oh yang travel besar itu ya? Ya, travel besar 20 sampai 25. Kalau yang open trip itu yang 30, 35, 40 gitu. Ya, kita kan pakainya harganya lebih miring ya. Jadi kayak saya kemarin ke Machu Picchu gitu, saya ongkos tanpa makan itu karena dapat promo tiket pesawat tuh ada di 60. Itu hanya untuk tiket pesawat, nginep di hotel, terus kadang-kadang patungan taksi. Nanti kalau taksi uangnya kurang tinggal patungan lagi. Tapi kalau kita ikut travel besar itu 140 untuk
untuk 2 minggu. Untuk 2 minggu itu kan baru berapa per grup atau per grup 1 orang ya 140-an lah ya sekitar segitu. Tapi kalau tidak ada 15 orang atau 10 orang ke atas nggak akan ada keberangkatan. Tapi kalau kita pergi sendiri rame-rame sama orang yang biasa jalan dan jalan-jalan agak kurang itu 5 orang 6 orang di jalan ya aja. Pokoknya apa ya tertutup oleh kita untuk ongkos biaya gitu bisa. Jadi kalau misalkan ada yang mau jalan-jalan di luar negeri itu caranya gimana? Nah mungkin dari tahap awal nih Ibu nih seperti apa? Misalkan buat ke travel nih. Oh ininya ya schedule-nya kan Ibu nggak tahu. Misalnya saya ujung-ujung ke travel tapi nggak bakal apa gitu kan? Oh enggak, kalau kita ikut caranya gimana? Kita kan biasanya kalau yang belum pernah sama sekali ya. Belum pernah sama sekali. Kita kan ngurus paspor dulu. Nah, terus kalau kita misalnya ikut travel besar atau punya open trip, nggak pergi sendiri, nggak backpackeran, itu kita paspor misalnya mau diurusin kita ke travelnya aja, urusin bayar. Nanti kita tinggal foto, beres itu tapi jelas mahal ya. Tapi kalau misalnya kita pengen hemat ya datang sendiri ke imigrasi. Jadi di imigrasi kita nanya mau kemana, nanti kan imigrasi pasti wawancara gitu. Saya pengen ke Singapura atau kalau enggak ke Singapura. Kapan berangkatnya belum tahu kan, pengen sekedar biar gampang itu aja yang lebih gampang untuk kita bikin sendiri. Nggak susah sih sebenarnya, tapi sekarang itu imigrasi itu hese loh. Hesenya gini apa kudu online. Kudu online, jadi hanya di Jumat malam atau Jumat hari Jumat. Jadi sekarang tuh nggak ngantri kayak zaman dulu saya sekolah bikin paspor, ngantri panjang di subuh, di jam-jam itu udah ngantri di depannya. Sekarang mah online, tapi daftarnya teh selalu penuh. Misalnya ke Bandung nih kan ya, kita misalnya mana Cileunyinya, kita ke Bandung nggak usah ke Bandung, kita cari Google nih, googling apa itu, cari di mana kota imigrasinya nggak penuh teuing. Misalnya ke Tasik kita boleh di Tasik, Sukabumi boleh di Tasik, Sukabumi, Cianjur boleh, mana mungkin kosong, Cirebon kosong, kita pergi aja ke Cirebon. Tapi kalau kita punya duit terus males pergi hunting, pengen nggak punya pengalaman itu capek gitu kan, suka ada yang buang-buang waktu, udah aja ke travelnya minta diurusin gitu itu. Terus nanti ngurus visanya. Itu kan kalau misalnya kita ke ASEAN kayak ke mana itu Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand itu ASEAN tuh nggak perlu pakai visa. Di Maroko juga kemarin sih nggak pakai visa. Tapi katanya kemarin dengar-dengar mau pakai visa. Ke Peru juga pakai visa. Cuman yang mahalnya visa yang ke Amerika, Eropa ya, ke Kanada, ke Eropa, kan ada ini visanya tuh Schengen. Atau kalau misalnya Inggris sendiri jadi beda kan, Inggris meskipun di benua Eropa kan, tapi kan di kepulauan ya, itu visanya beda, bukan Schengen. Jadi kita bikin lagi. Nah jadi sekarang buat sahabat Yusi informasi juga nih, jadi kenapa tadi ngobrol masalah traveling ke kota-kota. Jadi Bu Dewi ini ternyata sudah banyak beberapa negara dan suka beberapa lagi. Target Ibu sebenarnya berapa Bu? Sebetulnya kalau sebelum pandemi ini itu target saya 100 negara ya, tapi sekarang baru 10 pandemi. Nah sekarang tuh udah 70 ya, 70 karena saya ngitungnya juga karena ada ke negara yang beberapa kali saya datangi, itu kan nggak kehitung. Ada yang 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Jadi kalau satu Singapura masih 10 kali 10 kali, Singapura 10 kali, kayaknya ada 70 negara sudah dikunjungi. Ini sangat luar biasa perjalanannya bisa sejauh itu. Nah, buat sahabat Sisi, kalian udah berkunjung ke beberapa negara aja dan caranya seperti apa? Boleh juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga, dan di komen juga dulu ya buat informasi juga buat sahabat-sahabat yang lain. Kan Ibu tadi udah ke Italia, Maroko. Ada nggak yang lebih ekstrim lagi dari Ibu ini? Saya udah ke 200 negara misalkan. Sahabat Sisi ditunggu komennya. Nah, itu benar. Jadi pengalaman siapa tahu nanti kita bisa menyusul kan dulu ya. Amin. Dan tujuan utama kita sebetulnya sebelum kita melanjut ke negara, tujuan hidup kita itu sebetulnya ke Mekah. Saya baru 3 kali. Alhamdulillah. Baru 3 kali itu. Baru 3 kali itu. Katanya itu ke Mekahnya baru 3 kali. Kita jauh ke Makam Rasulullah. Jadi umrohnya 2 kali, hajinya sekali. Terus lihat pedang Nabi di Turki,
terus lihat di Mesir juga ada kan peninggalan sejarah Islam. Aduh, pokoknya banyak pisahan gitu ya, kan lalu dari kita skin kayak gitu, cuman ada waktunya ya, waktu bakal terlalu mepet buat kita membahas tentang perjalanan ibu karena memang sangat banyak, termasuk mungkin nantilah pokoknya mah kalian bisa lihat, tonton videonya cerita Ibu Dewi di channelnya Cerita Putih Dewi Tadabbur Alam. Makanya nanti bakal bercerita banyak nih tentang pengalaman ibu di luar negeri sana. Itu dulu aja, ya, karena mungkin ini juga sudah waktunya sudah hampir jam 2. Waduh, nggak kerasa ya. Terima kasih banyak loh. Kaget saya jadinya ujuk-ujuk di waktunya ibu. Pokoknya intinya, biar stamina kuat. Jadi saya dampingi selain Indomie, selain vitamin paling vitamin C ya, sama Neobion ya, karena udah tua kan pasti harus pakai minum itu yang vitamin B-nya dosis tinggi, sama kopi ini yang nggak pernah telat. Pokoknya kopi ini saya nggak pernah telat yang suka travel, yang suka jalan-jalan, itu wajib boy. Oh wajib banget. Saya sampai di gunung apa itu namanya itu kalau nggak minum ini Pak. Di gunung yang di dekat Pusko itu kalau nggak minum ini, orang lainnya ada orang bule ya puasa kan saya kan, jadi paginya tuh saya habis sahur saya minum dulu satu. Kalau nyarinya di kemana nih, beli kemana? Belinya boleh di saya, boleh di ownernya, boleh di jadi, mana aja. Kalian cek aja lah pokoknya kalau misalkan. Tapi kadang suka ada yang palsu loh. Oh gitu. Kalau di warung biasanya nggak ada ya? Nggak ada, karena harganya awisnya gitu. Jadi satu saset itu 25.000. Jadi satu dus gini tuh kalau kitanya tidak tahu harganya itu, nah satu gini Kak. Oh satu gini isinya 10 ya, dijualnya 250.000, isinya 25.000. Nah satunya 25.000. Jadi kebuka sekarang harganya. Kebuka ini udah habis, makanya jadi kalau saya ngasih cucu saya nih kalau mau pilek kan ya, minum ini aja. Jadi kalau dia udah mau pilek-pilek pengen minum kopi putih. Jadi saya bagi 3, dia cucunya kan cucu saya 2, jadi bagi 3 sama saya campur dia dari Bali saya kasih ini kan, jadinya biar kan cuacanya lagi gini lagi kan takut, jadi saya tutupin isi satu 10 saset satu dus ini. Tapi kalau kita belinya satu gini langsung lebih murah pastinya 600 lah bisa. Tapi kalau encer pokoknya nanti kalau misalkan buat sahabat kalau di kafe 35 loh. Oh 35. Yang mau beli nanti siapa yang asli langsung aja tinggal di chat kali ya. Iya. Oh nggak langsung nanti saya langsung hubungkan langsung ke ya ke saya ya, sambil tanya-tanya ya. Sambil tanya-tanya hasilnya seperti apa, dan boleh nanti datang langsung ke kemana berarti? Ke sini? Boleh. Nah datang langsung ke sini untuk membeli dari kopi Dinamik ini. Pokoknya kopinya enak, buat yang suka kopi harus nyobain di kopi Dinamik ini ya. Oke, lalu gitu aja. Terima kasih banyak. Sama-sama bisa kita closing dulu di channelnya Dua Sisi untuk kesempatan berbagi pengalaman bersama Ibu Dewi, dan nanti juga di channelnya Ibu Dewi jangan lupa ikuti perjalanannya, cerita-ceritanya, keseruannya di channelnya Cerita Putih Dewi Tadabbur Alam yang untuk pertama keluar namanya pengalaman kita di Machu Picchu dalam keadaan puasa. Nah, pokoknya bakalan seru banget. Oh, terima kasih kan boleh ditutup aja. Mungkin sekali lagi terima kasih atur nuhunnya. Sami-sami atur nuhun. Dan buat teman-teman, buat semuanya, mungkin perjalanan kita kali ini acara silaturahim mungkin ya Bang ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain waktu dan lain kesempatan, dan biar kita menambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan juga kan kita jangan lupa di subscribe, like, di share sama komen ya. Saya udah bisa di channelnya Dua Sisi dan channelnya Cerita Putih Dewi Tadabbur Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.